Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian al-wajibat. Sebelumnya ya seperti biasa kita baca matan ya bersama-sama. Anda dulu ya, Anda baca, kemudian nanti antum baca. Qala muallifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Al-usulus salasatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha. Wa hiya ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbi Allahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Wa idza qila lak ma dinuk faqul dinil islam wa huwa al istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wa idza qila lak man nabiyyuk faqul huwa Muhammadun bnu Abdillah bni Abdul Muttalib bni Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun minal Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salati wa taslim. Asluddin wa qaidatuhu amran. Al-awwal al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarikalah wa tahridu ala dzalik wal muwalatu fihi wa takfir man tarakahu. Asani al-izar syirki fi ibadatillah wa taglizu fi zalik wal mu'adatu fihi wa takfir man fa'alahu. Baik, antum baca sampai di sini. Wahid isnan salasah.
Taib. Jadi penulis ya rahimallahu taala berkata, asluddin wa qaidatuhu amran. Asal sudah kita jelaskan makna asal dan kaidah ini maknanya sama. Ini ataf muradif. Asal bisa kita artikan pokok, kemudian asas, dasar, landasan dan lain-lain. Asluddin wa qaidatuhu amran. Pokok dan dasar agama ada dua. Yang pertama, al-amru bi ibadatillahi wahdah. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata, la syarikalah. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata sudah kita jelaskan ya kemarin. Kemudian juga makna ibadah. Ada yang masih ingat apa makna ibadah? Ibadah secara bahasa artinya secara bahasa. Apa pengertian ibadah secara bahasa? At-tadhallul wal khudu' wal inqiyad. Merendahkan diri, tunduk dan patuh. Kalau secara istilah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal az-zahirah wal batinah, ya, seperti doa, salat dan seterusnya. Jadi seseorang dikatakan beribadah kalau dia melakukan ibadah dalam rangka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka tadzallulan, ya, merendahkan diri. Adapun bentuk-bentuk ibadah yang dia lakukan ya seperti salat, puasa dan lain-lain. Jadi kalau seandainya ada orang melakukan bentuk-bentuk ibadah ya misalnya salat, sementara hatinya tidak patuh, hatinya tidak tunduk ya dan tidak merendah, maka pada hakikatnya dia tidak melakukan ibadah. Misalnya orang munafikin. Orang munafik mereka sholat. Mereka melakukan sholat. Sholat itu ibadah. Akan tetapi hati mereka tidak tunduk. Hati mereka tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun secara zahir mereka melakukan ibadah, namun pada hakikatnya mereka tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Itu orang-orang yang lalai dari salatnya dan orang-orang yang riya ya dengan salatnya. Ini orang-orang munafikin. Jadi ingat yang namanya ibadah itu hati orang yang melakukan ibadah harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrid ala zalik. Ma makna tahrid ala zalik? Apa makna tahrid ala zalik? Dan mendorong untuk beribadah kepada Allah semata, la syarikalah. Apa bedanya al-amru? Kan yang pertama penulis sudah mengatakan al-amru, perintah untuk beribadah kepada Allah semata, la syarikalah. Wa tahrid ala zalik. Apa bedanya perintah dan tahrid? Apa bedanya perintah dan tahrid? Kalau perintah itu ya hanya sekedar perintah. Sekedar perintah. Dan juga sudah dikatakan perintah kalau seseorang memerintahkannya walaupun hanya sekali, itu perintah. Adapun tahrid ya ini mempunyai makna yang lebih. Perintah yang dilakukan terus-menerus, terus memerintahkan tauhid, terus. Kemudian juga bersabar. Dan menguatkan kesabaran sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Jadi tidak hanya sekedar memerintahkan tauhid, tapi terus ya dilakukan terus dan bersabar. Ini tahrid. Kemudian juga ya disertai dengan menjelaskan balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka dia akan
masuk surga misalnya. Dia akan meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ini tahrid ala zalik. Demikian pula memberikan tarhib. Kalau tadi targhib ya, kemudian tarhib memberikan ancaman. Siapa yang tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Ini at-tahridu ala zalik. Ya, mendorong untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalah. Wal muwalatu fihi yakni ya mencintai tauhid dan orang-orang yang bertauhid. Mencintai tauhid dan mencintai orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi semakin seseorang hanya menyembah Allah, maka kita semakin cinta kepadanya. Namun semakin dia jauh dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita semakin kurang dalam mencintainya, bahkan kecintaan kita bisa berubah menjadi benci. Nanti kita akan bahas di asal yang kedua. Jadi mencintai tauhid dan mencintai orang-orang yang bertauhid. Kemudian wa takfir man tarakahu, mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Meninggalkan apa? Meninggalkan tauhid. Meninggalkan beribadah kepada Allah semata. Barang siapa yang tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, fahuwa kafirun, maka dia kafir, apapun agamanya. Apapun agamanya. Jadi kalau kita bagi ya, manusia dalam beribadah kepada Allah, ya kurang lebih ada 4 macam. Yang pertama, yang sama sekali tidak beribadah kepada siapapun. Ada enggak yang seperti ini? Ya ateis, orang-orang ateis. Yang kedua, manusia yang kedua yang hanya beribadah kepada selain Allah. Hanya beribadah kepada selain Allah. Yang ketiga, beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang keempat, yang hanya beribadah kepada Allah semata. Nah, yang pertama sampai yang ketiga itu harus dikafirkan. Ya, mereka dikafirkan karena mereka tidak beribadah kepada Allah semata. Yang muslim yang benar adalah orang yang hanya beribadah kepada Allah. Jadi apapun agamanya, walaupun misalnya secara zahir dia muslim, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah semata. Di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Maka orang seperti ini ya dikafirkan. Maka kata penulis, kainan mangkana, siapapun orangnya, walau kana yakumul laila wa yasumun nahar, walaupun dia rajin sholat malam, rajin puasa, kalau dia tidak beribadah kepada Allah semata, dia menyekutukan Allah, maka dia dikafirkan. Ya, dia dikafirkan. Maka nanti ada pembahasan pembatal Islam. Ada pembahasan pembatal Islam. Ya, jadi keislaman seseorang itu bisa batal. Ya, pembatal Islam yang pertama ya syirik. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini asluddin ya. Wa qaidatuhu, ini pokok dan asas agama. Yang kalau ini tidak ada, maka tidak ada agama. Kalau ini tidak ada, maka tidak ada agama. Tauhid tidak ada. Kemudian juga ya sama sekali tidak mendakwahkan tauhid. Kemudian juga tidak ada loyal terhadap tauhid, terhadap orang-orang yang bertauhid, kemudian tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Kalau ini tidak ada, maka tidak ada agama. Jadi Anda tekankan, mengkafirkan orang kafir itu bagian dari asluddin, pokok agama. Ya, prinsip yang sangat penting dalam agama Islam. Asani yang kedua,
Al-inzar anis syirki fi ibadatillah, memberikan peringatan dari syirik dalam beribadah kepada Allah. Wa taglizu fi zalik, bersikap keras terhadap hal itu. Wal muadatu fihi, dan bermusuhan karenanya. Wa takfir man fa'alahu, dan mengkafirkan orang yang melakukannya. Perhatikan ya perkataan penulis al-inzar anis syirki. Al-inzar itu artinya memberikan kabar, menyampaikan sesuatu disertai dengan hal-hal yang membuat orang yang melakukannya jadi takut. Itu namanya al-inzar, menyampaikan sesuatu disertai ya hal-hal yang membuat orang yang melakukannya menjadi takut. Al-i'lan wa takhwif, ini makna al-inzar. Menyampaikan sesuatu yang membuat orang takut. Apa lawannya al-inzar? Al-inzar lawannya al-bisyarah. Al-inzar artinya memberikan peringatan. Kalau al-bisyarah menyampaikan kabar gembira. Bisyarah wan nizarah, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, ini merupakan sifat para rasul. Jadi para rasul itu mubasyirina wa munzirin. Mereka menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Ya, bisa dilihat dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasyirina wa munzirin. Manusia adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirina wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima." Mereka, ya para rasul, kami utus sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 48, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa munzirin." Ya, kita pun harus seperti itu ya. Kadang kita kasih kabar gembira, kadang kita kasih peringatan. Bedai seperti itu. Menyampaikan kabar gembira, kemudian juga memberikan peringatan dan seterusnya. Termasuk inzar anis syirki adalah melarang perbuatan syirik dan memberikan rasa takut kepada orang-orang yang berbuat syirik. Melarang perbuatan syirik dan memberikan rasa takut kepada orang-orang yang berbuat syirik. Jadi tidak hanya melarang jangan syirik, tidak hanya melarang, akan tetapi disertai dengan membuat orang yang melakukan syirik menjadi takut untuk berbuat syirik. Kemudian perkataan penulis fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah. Di sini beliau menyampaikan syirik dalam beribadah kepada Allah karena inilah kesyirikan yang sering terjadi, yakni syirik dalam uluhiyah. Syirik ada berapa macam? Syirik ada berapa macam? Apa? Syirik besar dan syirik kecil. Tauhid ada berapa macam? Berarti syirik ada
Ada tiga, ya, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam rububiyah, dan syirik dalam asma was sifat. Kenapa penulis hanya membatasi syirik dalam masalah uluhiyah? Kan penulis mengatakan al-inzar anisyirki fi ibadatillah. Syirik dalam beribadah kepada Allah, memberikan peringatan dari syirik dalam beribadah kepada Allah. Kenapa beliau batasi syirik dalam beribadah kepada Allah? Kan syirik bukan hanya ini. Nah, beliau cukupkan syirik dalam beribadah kepada Allah karena ini syirik yang sering terjadi. Ini syirik yang umum. Dan ini inti dakwah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul mereka selalu mengingatkan umatnya dari syirik uluhiyah, syirik dalam uluhiyah. Walaupun sebenarnya atau pada hakikatnya al-inzar anisyirki, memberikan peringatan dari syirik itu umum semuanya. Ya, memberikan peringatan dari syirik dalam masalah rububiyah, memberikan peringatan dari syirik dalam masalah uluhiyah, dan memberikan peringatan dari syirik dalam masalah asma was sifat. Jadi penulis mencukupkan syirik dalam masalah uluhiyah karena inilah kesyirikan yang sering terjadi, yang banyak terjadi. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat penjelasan pensarah ya. Kita baca syarahnya. Ai al-amru tsani allazi yubna alaihi ad-din huwa al-inzar. Perkara kedua yang agama dibangun di atasnya adalah al-inzar. Apa makna inzar? At-tahdzirus syadid wan nahyul akid wal wa'idus syadid. Memberikan peringatan keras dan larangan yang tegas serta ancaman yang keras. Ini makna inzar. Jadi ketika kita melarang syirik harus dilarang dengan keras, dilarang dengan tegas. Jadi bukan hanya sekedar melarang. Jadi larangannya sangat keras, sangat tegas. Antum pernah ngelihat ada tulisan dilarang buang sampah di sini? Itu biasa. Ada yang lebih tegas lagi. Seperti apa? Kata-katanya ada yang lebih tegas lagi. Antum pernah baca? Yang buang sampah di sini orang gila misalnya. Ya. Nah, itu larangannya keras berarti ya, tegas. Yang buang sampah di sini bukan orang. Ya, itu tegas larangannya. Nah, ketika memberi peringatan dari syirik ini harus dengan keras, dengan tegas. Ini makna al-inzar. Ani syirki fi ibadatillahi ta'ala, dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Memberikan peringatan keras dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita harus keras terhadap syirik? Lianna syirka a'zamu dzambin usiyallahu bihi. Karena syirik merupakan dosa yang paling besar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala diturhakai. Dosa yang paling besar. Ya, jadi beda ya ketika kita memberikan peringatan kepada dosa-dosa yang di bawah syirik dengan ketika kita memberikan peringatan dari dosa syirik. Wasyirku, syirik artinya an-nasib. Nasib ya, bagian. Syirik itu artinya bagian. Di antara contoh yang menunjukkan makna ini adalah al-hadis al-muttafaq alaihi, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Man a'taqa syirkan lahu fi abadin ay nasiban
Barang siapa yang memerdekakan budak, maka baginya syirkan, baginya bagian berupa pahala pada budak yang dimerdekakan itu. Ini keutamaan memerdekakan budak ya. Dia akan mendapatkan pahala ya dari budak yang dia merdekakan itu. Wa syaraktuhu ay idza sirta syarikahu, apabila engkau menjadi sekutunya. Wa syaraktuhu itu artinya aku menjadi sekutunya. Wa man asyraka billahi fahuwa musyrikun, itu waqad asyraka ya, kayaknya yang benar wa man asyraka billahi fahuwa musyrikun. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka dia musyrik. Ij'ala lahu syarikan, sebab dia telah menjadikan bagi Allah sekutu. Syarik artinya sekutu. Wal iyazu billah. Jadi syirik secara bahasa artinya nasib ya, bagian. Memberikan bagian kepada selain Allah. Wa ta'rifu syirki syamil, adapun definisi syirik yang syamil, yang lengkap, huwa musawatu ghairillahi billahi fima huwa min khosaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah ada berapa? Ada tiga, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Berarti syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Taib, dan syirik ini ada bagian-bagian, ada macam-macamnya. Nanti kita akan bahas pada tempatnya insya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata penulis, wa awwalu ayatin ursila biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa awwalu amrin taraqa sam'ahu bil inzar anisyirki. Ayat yang pertama yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, dan awalu amrin, awal perintah yang mengetuk pendengaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberi peringatan dari syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Ai anisyirki billah, yakni berilah peringatan dari berbuat syirik kepada Allah. Dengan ayat ini Nabi diangkat menjadi apa? Rasul. Yang pertama kali Allah perintahkan beri peringatan dari kesyirikan. Fadalla ala anna nahya anisyirki a'zamu syai'in naha anhu. Ayat ini menunjukkan bahwasanya larangan dari syirik a'zamu syai'in, ini sesuatu yang sangat besar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu dzambin hazzara minhu, dan dosa pertama yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu bada bihi, karena ya Nabi memulai dengannya, dan tidaklah dimulai kecuali dengan yang penting dari yang penting. Ana ingin tanya antum, mana duluan? Memberi peringatan dari syirik atau memerintahkan tauhid? Mana yang lebih dahulu? Mana yang lebih dahulu?
memberi peringatan dari syirik lebih dahulu daripada memerintahkan tauhid. Coba antum lihat penjelasan berikutnya. Wan nidharatu anisyirki muqaddamun ala da'wati ila tauhid. Memberi peringatan dari syirik lebih didahulukan daripada mendakwahkan tauhid. Li'annahu madlul kalimat tauhid, karena ini merupakan madlul ya, kandungan kalimat tauhid. Coba antum perhatikan kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana yang lebih dahulu? La ilaha dulu. Tidak ada ilah. Memberi peringatan dari syirik, kemudian illallah, baru memerintahkan untuk bertauhid. Wali anna hazil ayah taqtadi zalika, karena ayat ini menunjukkan hal itu. Ayat ya ayyuhal muddatsir. Fa innaha bada'at bi janibi syirki, karena ayat ini memulai dengan sisi syirik. Likaunil ibadah la tasihu ma'a wujudihi. Ini alasan yang lainnya. Karena ibadah tidak sah. Ibadah tidak sah dengan adanya syirik. Jadi kalau antum menyuruh ibadah, tapi kalau syiriknya masih ada, ya ibadahnya enggak sah. Ibadahnya tidak sah. Li'annahu yunafiha, karena syirik menafikan ibadah. Falau wujidat wal munafi mawjudun lam tasiha wa lam tanfa. Kalau seandainya ibadah ada dan yang menafikan juga ada, maka ibadahnya tidak sah dan tidak bermanfaat. Ini kan seperti tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dulu baru ditarbiyah. Misalnya gini, kalau ada gelas kotor ya, ini misalnya gelas ini kotor, apa yang antum lakukan? Antum langsung tuangkan air atau antum bersihkan dulu gelasnya? Bersihkan dulu gelasnya. Bersihkan dulu gelasnya, setelah itu antum tuangkan air di dalamnya. Kalau gelasnya kotor langsung antum tuangkan, maka tetap jadi kotor, airnya jadi kotor. Maka bersihkan dulu, baru setelah itu diisi. Beri peringatan dulu dari syirik, baru setelah itu memerintahkan untuk bertauhid. Summa sana bitauhid biqaulihi wa rabbaka fakabbir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan tauhid. Biqaulihi, dengan firman-Nya, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah. Apa makna wa rabbaka fakabbir? Ai azimhu bitauhid. Agungkanlah dia dengan tauhid. Li'annahu aujabul wajibat, karena ini merupakan kewajiban yang paling wajib. Wa huwal maksud, dan ini tujuannya. Tujuannya ini. Wala yurfa amalun illa bihi, dan amalan tidak diterima kecuali dengannya. Kemudian kata penulis ya, mengenai memulai dengan larangan dari syirik dan memberi peringatan darinya, ini banyak sekali ya ayat-ayatnya, banyak sekali dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah. La takhfa ala man lahu adna ilmin wa basiratin, yang tidak samar bagi orang yang punya sedikit ilmu dan basirah. Allahul musta'an. Ya, jadi sekali lagi memberi peringatan dari syirik ini lebih didahulukan daripada dakwah tauhid. Udah masuk waktu Isya? Kayak udah terdengar azan dari kejauhan. Sudah Isya atau belum? Kalau sudah Isya azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Taib. Kemudian kita lanjutkan perkataan penulis wa taghlizu fi zalik. Wa taghliz fi zalik, dan keras terhadap hal itu. Keras terhadap apa? Ai fi syirki, keras terhadap kesyirikan. Tegas terhadap kesyirikan. Wa tasdidu fi nahyi anhu, dan melarang keras kesyirikan. Wa an asbabihi, melarang keras sebab kesyirikan. Wa dzara'ihi al-musilati ilaihi, dan segala sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi nggak ada toleransi ya dalam syirik, nggak ada toleransi. Oh nggak apa-apa orang berbuat syirik, nggak apa-apa, nggak ada, harus dilarang. Dan larangannya keras. Semuanya kita larang. Syiriknya kita larang, kemudian hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syirik juga kita larang. Bukan hanya syirik besar, termasuk syirik kecil. Tegas terhadap syirik besar dan tegas terhadap syirik kecil. Jadi kalau antum dilarang menyampaikan syirik, apa sikap antum? Oh, jangan nyampaikan syirik, nanti orang pecah belah ya. Nanti orang ribut-ribut, itu tidak apa-apa orang syirik. Tetap antum harus tetap sampaikan. Ya, antum harus tetap menyampaikan syirik. Apapun resikonya. Li'annahu azlamul zulmi wa abtalul batil. Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang paling zalim dan kebatilan yang paling batil. Wa ma'azalika fahuwa hatmun lirububiyah wa tanakkusun lil uluhiyah. Di samping itu syirik juga menghancurkan rububiyah dan merendahkan uluhiyah. Wa su'uzon bi rabbil alamin, dan su'uzon ya buruk sangka kepada Rabb semesta alam jalla wa ala wa taqaddasa. Sebesar-besar kebohongan ya adalah berbohong bahwa Allah punya sekutu. Itu kebohongan yang paling besar. Betapa zalimnya orang-orang yang berbohong atas Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah punya sekutu padahal Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu. Wa syirku akbahul ma'asi wa asna'uha alal itlaq. Syirik adalah kemaksiatan yang paling buruk dan kekejian yang paling keji secara mutlak. Syirik adalah kemaksiatan yang paling buruk dan kemaksiatan yang paling keji secara mutlak. Li'annahu yaqtadi taswiyatul makhluk an-naqis min kulli wajhin bil khaliqil azim al-kamil min jami'il wujuh. Karena syirik ya itu yaqtadi ya melazimkan menyamakan makhluk yang kurang, penuh kekurangan dari segala sisi dengan Sang Pencipta yang Maha Agung lagi Maha Sempurna dari segala sisi. Ini kan bentuk kekurang ajaran yang paling kurang ajar, menyamakan Allah yang Maha Sempurna dengan makhluk yang penuh kekurangan. Fa subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun, Maha suci Allah dan Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan.
Oleh karenanya ya, semua dosa-dosa tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah kecuali syirik. Semua dosa itu tahta masyiah kecuali syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Wa qala al-Masihu ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Al-Masih berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga." Allah haramkan atasnya surga. Dia enggak bakalan bisa masuk surga. Dalam ayat yang lain, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Jadi orang musyrik, orang kafir tidak bisa masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Bisa nggak onta masuk dalam lubang jarum? Bisa nggak? Itu pernah lihat onta ya? Insya Allah pernah. Ya, pernah lihat jarum? Ya, bisa nggak onta masuk dalam lubang jarum? Tidak bisa, mustahil. Demikian pula orang musyrik mustahil bisa masuk surga, mustahil. Wa ma'wahun nar, tempat kembali mereka adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Enggak ada yang bisa nolong mereka. Ya, orang musyrik kalau dia mati dalam keadaan syirik, enggak ada yang bisa tolong mereka. Makanya syafaat ini hanya untuk orang-orang yang bertauhid. Orang musyrik tidak bisa dapat syafaat. Atau paman Nabi dapat syafaat, tapi syafaatnya diringankan azabnya. Ya, diringankan azabnya. Ini syafaat yang khusus bagi Nabi. Memberikan syafaat kepada pamannya agar azabnya diringankan, tapi tidak bisa keluar dari neraka. Berbeda dengan orang yang bertauhid. Orang bertauhid dapat syafaat. Nanti Nabi kasih syafaat, orang-orang yang beriman kasih syafaat, nanti terakhir Allah kasih syafaat. Allah kasih syafaat. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, ayu zambi a'zamu indallah? Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Qal, kata beliau, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah sementara dialah yang telah menciptakanmu. Ini dosa yang paling besar. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sikap tegas dan sikap keras terhadap syirik serta orang-orang musyrik katsiratun jiddan, banyak sekali. Harus tegas dan keras terhadap syirik dan orang-orang musyrik. Wal mu'adatu fihi, dan bermusuhan karenanya. Ya, bermusuhan karena syirik atau memusuhi syirik dan memusuhi orang-orang yang berbuat syirik. Dalilnya ya, ini sering sekali kita sampaikan ayat ini. Ya, ini mungkin diantara ayat yang disuruh dihapus oleh si fulan ya. Iya, ayat ini menanamkan kebencian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Itu bara atau bura'a? Inna bara'a atau bura'a? Bara atau
Bura'a, yang benar bura'a. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Sungguh ya, telah ada suri toladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Antum kalau buka tafsir ya, orang-orang yang bersamanya siapa? Ada suri toladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Siapa? Semua nabi dan rasul. Ya, orang-orang yang bersamanya maksudnya semua nabi dan rasul. Dan ini ajaran semua nabi dan rasul. Suri toladannya semua nabi dan rasul, bukan hanya suri toladannya Nabi Ibrahim saja. Semua nabi dan rasul. Semuanya. Id qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Ini ajarannya seluruh para nabi dan rasul. Kemarin kita sudah jelaskan makna Islam. Apa pengertian Islam? Secara umum, al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu ajaran semua para nabi dan rasul. Berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Kafarna bikum. Ya, kami ingkari kekafiran kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ini dalilnya al-mu'adatu fihi. Nah, ini langsung radikal ini ya. Kalau ini masuk kategori radikal enggak? Fayajibu 'alal muslim ayyubghidha ahlas syirki wa yu'adiyahum wa yusarimahum wa yuqati'ahum. Maka wajib bagi seorang muslim membenci ya ahli syirik, memusuhi mereka, meninggalkan mereka dan memutuskan hubungan dengan mereka. Baik itu ya kerabat dekat maupun kerabat jauh. Fa innal qurba innama huwa fil haqiqah qurbuddin la kurban nasab. Karena kekerabatan yang hakiki adalah kekerabatan agama, bukan kekerabatan nasab. Ingat, al-wala wal bara itu ajarannya siapa? Ajarannya seluruh nabi dan rasul, semuanya. Semua nabi dan rasul yang mengajarkan al-wala dan al-bara. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan para sahabat juga mengamalkannya ya. Kita tutup karena waktu sudah habis. Ini dalam perang Badar ya. Perang Badar itu perang yang terjadi di tahun keberapa? Tahun keberapa ikhwan? Perang Badar terjadi tahun yang keberapa? Tahun keberapa? Keempat atau kelima? Tahun keberapa? Keempat atau kelima? Kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Berapa lawan berapa? 1000 lawan 300. Terjadi di bulan Ramadan ya. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Tahun kedua Hijriah ya. Jadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Berapa lawan berapa? 1000 lawan 300. Jumlahnya tidak sebanding. Kemudian di bulan Ramadan. Kemudian yang paling susah para jamaah yang dihadapi oleh para sahabat itu kerabat mereka. Kerabat mereka sendiri. Antum bayangkan. Antum perang, yang antum lawan bapak antum. Waduh, gimana nih ya? Anda cabut pedang enggak? Yang antum lawan saudara-saudara antum, paman antum. Berat ya, berat ya. Perang ini, perang Badar, adalah perang bainal kufri wal iman,
qatala fiha rajul ammahu wa abahu. Di perang ini seseorang memerangi pamannya sendiri, bapaknya sendiri, anaknya sendiri, bahkan saudaranya sendiri. Di perang ini Umar bin Khattab membunuh pamannya Al-As bin Hisham. Abu Bakar, ya, dia berhadapan dengan anaknya sendiri Abdurrahman. Ketika itu Abdurrahman belum masuk Islam. Abu Bakar berhadapan dengan anaknya. Nah, setelah Abdurrahman masuk Islam, kata Abdurrahman, wahai ayah, dulu di perang Badar ya, anak selalu menghindar, tidak mau lawan bapak katanya. Ya, dia selalu menghindar. Kata Abu Bakar, oh, kalau kau maju saya maju ya, saya akan menghadapimu. Ini al-wala wal bara. Abu Ubaidah di perang ini ya dia membunuh bapaknya sendiri. Ya, membunuh bapaknya sendiri. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu sebab turunnya ayat itu, kata Imam Ibnu Katsir. Ayat itu tentang Abu Ubaidah yang membunuh bapaknya sendiri di perang Badar. Jadi sebenarnya Abu Ubaidah juga sudah berusaha menghindar, tapi bapaknya terus ya berusaha untuk membunuhnya. Akhirnya Abu Ubaidah melawannya dan berhasil membunuhnya. Al-wala dan al-bara itu diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.